Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan dan Doa Pagi GKJ Kemuliaan di hari Senin 20 Maret 2023. Kembali renungan pagi ini masih di dalam seri khotbah Yesus di Bukit. Jika sebelumnya kita bersama belajar mengenai pengajaran Tuhan Yesus tentang hal mengumpulkan harta, di pagi ini bersama-sama kita akan belajar tentang pengajaran Tuhan Yesus mengenai hal kekhawatiran. Dasar firman Tuhannya dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Dipersilakan saudara-saudara untuk sejenak mengambil waktu pribadi membaca bacaan Alkitab pagi ini sebelum mendengarkan renungan pagi ini. Mari kita baca Alkitab pagi ini dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengajaran hal mengumpulkan harta, kita bersama belajar bahwa kita diajak berhati-hati dalam menyikapi segala sesuatu. Misalnya harta, pekerjaan, karir, jodoh, keluarga, usaha kita, dan sebagainya. Ketika kita terjebak pada sikap yang salah terhadap suatu hal, kita dapat dibutakan hatinya. Kita mengakui diri kita adalah pengikut Kristus, tetapi ternyata kesetiaan kita sebenarnya ada pada hal lain, sehingga dapat menggeserkan kedudukan Allah dalam hati kita. Dalam firman Tuhan pagi ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita mengenai hal kekhawatiran. Sebenarnya perasaan khawatir merupakan hal yang manusiawi. Siapa toh di antara kita yang tidak pernah merasa khawatir? Khawatir secara positif membuat kita lebih berhati-hati dan ada manfaatnya. Misal, kita khawatir jika usaha kita gagal, sehingga kita berusaha lebih kreatif dalam menjalankan usaha kita. Kita khawatir jika nilai kita jelek, maka kita lebih rajin dalam belajar. Cuma masalahnya, saudara-saudara, jika kita khawatir yang terus berkelanjutan dan khawatir pada sesuatu hal yang belum jelas sama sekali, dan itu bisa menjadi soal. Kekhawatiran yang berlebihan terkadang membuat kita hilang fokus. Karena khawatir, bisa jadi kita mengalami gangguan fisik seperti insomnia, sakit kepala, dan penyakit lainnya. Karena khawatir, kita sibuk mengurusi diri kita sendiri, sampai kita lupa pada orang-orang di sekitar kita. Kita lupa pada keluarga kita, bahkan kita lupa pada Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih dan berkat-Nya pada kita. Khawatir akan kecukupan, sehingga kita sibuk bekerja sampai lupa beribadah pada Tuhan. Misalnya demikian. Dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid, para pendengar pada waktu itu, dan juga kita, para pendengar saat ini, untuk tidak menyusahkan diri dengan hal-hal yang bukan utama dalam hidup. Tuhan tidak mau kita khawatir, karena rasa khawatir sesungguhnya bisa menunjukkan bahwa kita menaruh perhatian yang berlebihan pada sesuatu. Itu sebabnya Tuhan Yesus menunjukkan kehidupan bunga bakung dan burung yang senantiasa diberkati Bapa di surga. Bukan berarti kita tidak perlu kerja keras, melainkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk lebih fokus pada hal-hal yang lebih utama. Hidup lebih utama dari makanan, dan tubuh lebih utama daripada pakaian. Makanan dan pakaian memang perlu, tetapi jangan terlalu fokus pada makanan dan pakaian. Ada yang lebih utama dalam hidup kita. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa hal utama dalam hidup kita? Pada ayat yang ke-33, Tuhan Yesus menyebutkan dua hal yang harus kita cari, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Jadi sebagai orang percaya, kita harus mengusahakan dahulu supaya Allah memerintah atas hidup kita dan kita melakukan kehendak-Nya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di dalam surga. Terima kasih di pagi ini Engkau kembali berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan hati penuh sukacita. Itu semua adalah berkat Tuhan. Engkau juga menyapa kami melalui firman-Mu. Kami diajarkan agar kami tidak memiliki kekhawatiran berlebihan, sebab Tuhan sangat mengasihi dan memperhatikan kami, sebagaimana bunga bakung dan burung yang senantiasa Tuhan pelihara dan diberkati. Berkat-berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami pun sadar bahwa kami semestinya lebih fokus pada hal yang utama dalam hidup kami, yaitu mencari kerajaan Allah dan melakukan kehendak firman-Mu. Demikian, semua yang lain akan Tuhan berikan kepada kami. Berkat dan sukacita yang sejati akan kami terima. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Tuhan yang kami kasihi, sebentar lagi kami hendak memulai aktivitas kami di awal pekan ini. Kiranya Tuhan yang tuntun dan sertai. Kiranya Tuhan juga berikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga segala aktivitas kami yang kami kerjakan di pagi ini dan di dalam 1 minggu ini sesuai dengan rancangan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu percaya dan telah berdoa. Amin.